Hebat ini orang Amerika pagi-pagi udah kebaktian, cinta Tuhan. Nah, sebelum saya putar sebuah video, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Oh ya, saya waktunya tuh berapa lama yang pagi ini? 9:05. Semua pokok harus ada angka 5 ya. Oke, 8.50, 9:05. Ada syarat, oke. Bapak Ibu, kalau penghasilan kita naik next level, apa yang terjadi? Dari $1.000 ke $10.000. Boleh tanya jawab enggak? Bisa bahasa Indonesia? Bisa, oke. Kalau penghasilan kita naik next level, apa yang terjadi? Kita bisa lakukan banyak hal kan? Oke. Kalau misalnya anak kita sekolah next level dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, apa yang terjadi? Next level dong, beda dong kalau SD nggak selesai kali-kalian nggak bisa, tambah-tambahan nggak bisa. Lagi, kalau otot kita bangun ke next level, tadinya lurus aja, tadinya family pack jadi six pack, terus ini ada bicep, tricep, ini jadi semua apa yang terjadi? Kita bisa ngangkat sesuatu yang biasanya kita nggak bisa ngangkat. Segala sesuatu yang positif dan naik level membuat kita bisa melakukan banyak hal. Nah, tahun depan tema kita adalah impactful life. Nggak usah nunggu tema tahun depan. Kalau hal-hal yang di luar, yang jasmani, nambah pengetahuan, nambah otot, nambah penghasilan, kita bisa buat banyak hal. Apalagi kita tambahkan hal yang rohani, yaitu iman. Iman sebesar biji sesawi aja bisa bilang sama gunung tercampaklah ke laut dan itu terjadi. Apalagi kalau imannya bertumbuh. Nah, saya mau bahas tentang next level faith. Iman yang naik level. Bapak Ibu kalau ke Indonesia naik bagasi, ekonomi, bisnis sama first class enak mana? Pinter. Kita bisa apa? Istirahat, nggak capek, ya kan? Nah, kita lihat dulu sebentar video ini. All things akan possible, segala sesuatu mungkin kalau kita punya yang namanya iman. Silakan diputar. Sejauh mana Anda percaya kepada Tuhan? Saya percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Iman saya kepada Tuhan adalah dasar Kepercayaan dan saya sumber kepada Tuhan muncul dari pengalaman-pengalaman hidup. Kata Alkitab ada 4 jenis tanah. Katanya firman Tuhan itu seperti benih. Aku tuh pengen berbuah bagi Tuhan, gak mau yang biasa-biasa, pengen 100 kali lipat. Tanpa iman gak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Pada saat saya percaya dengan yang Tuhan katakan, saya mengerti bahwa iman bukanlah perasaan. Iman adalah jaminan, kuasa, dan pengharapan. Yang mustahil bagi manusia, bersama dengan Tuhan, all things are possible. Ya, jadi sudah habis bukunya. Nah, tujuannya kenapa saya putar film ini, kita nggak ada cara lain harus menaikkan iman kita. Karena orang benar itu hidup oleh imannya. Nah, Bapak Ibu bisa pre-order buku ini tanggal 19 Desember nanti nyampe bukunya. Tujuannya apa? Dalam rangka impactful life ini setiap hari dibaca. Ini bukunya menarik banget, ada gambar, cerita. Tapi waktu kita bahas itu suami istri, keluarga. Waktu kita praktekkan semuanya tentang iman tanpa disadari iman kita naik. Nah, waktu iman kita naik kita bisa melakukan banyak hal yang besar yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Oke, itu perkenalannya nanti bisa di depan. Nah, saya akan bahas di kebaktian pertama ini bagaimana naikin iman kita. Harus shifting. Dan yang kedua nanti saya akan bahas gimana iman yang sudah naik itu bisa menghasilkan buah. Tadi pilihannya kan 30, 60, dan 100. Bapak Ibu mau yang mana? Sama, tos dulu. Nah, makanya harus kebaktian yang kedua. Yang ketiga rahasia.
Yuda 1, mari kita baca sama-sama. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sama seperti otot, sama seperti bisnis, sama seperti pernikahan, kita bisa bangun iman kita. Nah, iman yang dibangun itu tandanya apa? Ada buahnya. Nah, kalau kita sendiri nggak puas dengan buah-buah dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang kita bisa perbaiki, yaitu iman kita. Iman adalah percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Berarti yang harus ditingkatkan apa? Imannya. Nah, Bapak Ibu pengen anak-anak kita bertumbuh. Tuhan juga mau kita bertumbuh. Langsung aja ada 5 hal. Beberapa next level faith yang harus dibangun. Yang pertama, kita harus pindah naik level dari iman kerumunan ke iman pribadi. Jadi ada 10 orang kusta ketemu sama Tuhan Yesus. Mau sembuh, ya kan? Yesus bilang gini, kamu pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Itu gak masuk di akal. Kenapa? Karena kalau jalan aja gak boleh deket sama orang. Dan kalau orang gak tahu dia kusta, dia harus ngomong kusta, kusta, kusta. Nah, imam yang ngasih peraturan dideketin. Bisa dimarahin sama imam. Nah, seringkali kenapa iman kita gak bisa bertumbuh? Karena kita pakai konsepnya kita. Tuhan harus berkati saya dengan cara ini. Dengar baik-baik, Tuhan punya caranya sendiri. Mau pakai cara kita atau cara Tuhan? Nah, yang saya suka tuh mereka jalan tuh 10. Di tengah jalan mereka sembuh. Ini mujizat bisa terjadi loh. Pulang dari kebaktian 1, di tengah jalan mujizat terjadi. Asal apa? Percaya. Apalagi kalau balik lagi ke kebaktian 2 dan 3. Itu tambahan saya. Nah, waktu mereka sembuh, yang datang 10, yang sakit 10, yang sembuh 10. Yang balik ke Yesus berapa? 1. Itu siapa? Kita lah yang kebaktian ini. Jam pagi gini dingin-dingin. Nah, apa sih iman kerumunan? Iman yang hanya mencari mujizat. Bukan pribadinya Yesus. Siapa tuh? Yang pasti bukan kita. Iman yang gak setia. Pas lagi perlu datang. Sudah ditolong gak datang. Kayak tahu tuh siapa orangnya. Iman yang apa? Egois. Tuhan bisa kasih apa buat saya? Kalau bisa kasih saya ikut. Nah, kalau Tuhan gak kasih kita gak ngikut. Kalau suaminya kaya dia setia. Kalau papa mamanya baik dia di rumah. Kalau enggak pengen jadi anaknya Pastor Lukas aja. Kan gak boleh begitu. Iman tebengan. Nebeng ya, bener ya, Yesus bisa tolong, yuk rame-rame yuk. Tapi udah gitu, ya dia lupa, nebeng. Ke surga gak bisa nebeng, pertumbuhan iman gak bisa nebeng, kurus aja gak bisa nebeng kok. Iman yang menerima dan bukan memberi. Nah, gimana kita mau punya impactful life, kalau kita jadi anak Tuhan kesini, imannya cuma ya Tuhan, aku percaya, keluargaku diselamatkan, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati. Nah Tuhan nanya, abis lu diberkati lu mau ngapain? Iya juga ya. Habis lu ditolong pulih, lu mau ngapain? Di sekeliling kita banyak yang cerai. Habis kamu stresnya diangkat, kamu mau ngapain? Jadi next level ini punya purpose supaya hidup kita nggak sekedar hidup, nggak sekedar eksis, tapi hidup kita jadi dampak. Orang di depan saya ini orang-orang luar biasa kok, dari tepuk tangannya aja saya tahu orang berdampak. Agak fals sedikit tepuk tangannya. Lukas 17 ayat 15 sampai 19, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19 kita baca sama-sama 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah adalah begini, lihat aku
Tuhan yang berkuasa, imanmu luar biasa. Pergilah artinya apa? Imanmu ini akan jadi impact bagi Philadelphia dan sekitarnya. Akan ada banyak orang disembuhkan. Nah, kalau mau naik level, kira-kira nih Bapak Ibu aku gak berani jawabnya. Selama ini imannya kerumunan atau pribadi? Kebaktian doa, siapa aja yang ikut? Kita mau ada proyek nih, kita mau nabur sama-sama. Siapa aja udah nabur, dia kasih berapa, $1, samain dia $1. Semuanya nebeng. Terus dia rencana gimana, masuk neraka? Bareng aja yuk. Semuanya nebeng, gak boleh. Sendiri dong, punya prinsip. Amin, bagus banget ini. Punya prinsip lah. Ada beberapa hal yang Yesus perhatikan. Dia tahu loh, hari ini siapa yang datang kebaktian, gak datang kebaktian, dia tahu. Yang tadi pagi 2 pagi atau enggak, dia tahu loh. Kembali ke mesbah, kan orang itu kembali ke Yesus. Bapak Ibu, kalau mau jadi dampak kekuatan kita di mesbah. Kita mau ngasih apa sama dunia ini? Kita aja banyak kurangnya, tapi di mesbah semuanya ada. Pengurapan, hikmat, kuasa, kasih, kebaikan. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Sama-sama. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Kalau orang Philadelphia tuh bangun pagi ngapain ya? Gampang sekali pertanyaan ini. Orang Philadelphia bangun pagi bikin apa? Bikin kopi, luar biasa sekali. Kalau saya kencing tadi pagi bangun tidur. Habis ini next level loh. Bangun pagi ngapain? Bikin mesbah. Kan mau next level. Gampang banget. Terus orang itu memuliakan tuh, dia memuji Tuhan. Saya sering banget di kantor tutup pintu. Muji Tuhan sendiri. Di kamar, tuh pintu muji Tuhan sendiri. Dad, ngapain Dad muji Tuhan? Lama banget. Iya, lagi pengen. Saya bilang saya seneng. Bapak Ibu seneng dipuji gak? Seneng lah. Tuhan nyiptain kita kan supaya kita bisa muji dia. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan dia. Gak ada orang. Kalau ada orang rame-rame. Wow, haleluya. Lompat-lompat, ya, begitu sendiri. Nggak nyanyi lagi lu sampai Senin tuh iman rombongan tau nggak? BMC Philadelphia, kalau mau jadi dampak iman harus pribadi lo. Tuhan Allah kita nggak gila. Nah kalau gua gila, lu lagi dengerin orang gila khotbah. Atas pujian umatnya, oh Tuhan Allah kita. Itu surga lihat ini orang sih akan jadi dampak banget gitu. Dia kembali ke mesbah, dia memuji Tuhan, dia tersungkur, dia menyembah Tuhan. Pagi-pagi tadi saya bilang sama Tuhan, ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus sahabatku. Bangun pagi kita ngapain? Dan dikatakan orang ini bersyukur. Orang yang mau jadi dampak, orang yang mau naik level, orang yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Coba bilang sama-sama, puji Tuhan. Bilang lagi, Tuhan baik. Bonus gak keluar tahun ini. Nah kan, telat kan? Ini mau next level emang susah. Suami udah transfer dipotong, marah-marah. Mah, aku gak naik kelas. Kan? Susah. Emang kalau udah gak naik kelas mau diapain? Sini mama gendong kan gak bisa naik juga. Bersyukur. Nah orang-orang seperti inilah yang ngebangun iman pribadinya. Tadi kan God is good all the time. God is good all the time. Ya orang disuruh ya kita jawab. Tapi lagi lu sendiri. Tagihan lama dibayar. Salary not up, little angry bos kita. Dan kita bilang puji Tuhan, itu iman pribadi. Tapi kok perasaan saya yang hadir hari ini bukan iman kerumunan. Iman pribadi ini semua.
Walau kadang perasaan suka salah, tapi kita percaya aja. Mau next level nih? Nah, kalau mau saya lanjut nomor 2. Kalau enggak kan ngapain panjang-panjang, kita bubarin. Yang kedua, iman pasif ke iman aktif. Punya anak lebih senang pasif atau aktif? Habis makan, piring dibiarin, kagak dicuci, kamar berantakan. Wah, Nara dari Bobby, beresin gak lo? Pasif, punya karyawan lebih senang pasif atau aktif? Kita akan bikin penjualan $1 juta ya. Pak, izin maaf Pak. Kenapa? Saya udah $2 juta. Keluar kamu, saya pecat. Kan gila bosnya. Kita senang yang aktif. Kita bikin penjualan $500.000. Usul Pak, kenapa gak 1 juta? Saya aja yang orang Jakarta semangat. Kalian gimana sih orang Amerika nih? Pasif tuh gini, kenapa gereja mesti semangat? Tapi kan kayak liar gitu, pastor lebih baik kuda liar. Karena kuda liar bisa dijinakkan daripada kuda mati. Kalau kuda mati susah dihidupkan. Orang ke gereja mau dapat pengharapan kan, harus ketemu orang-orang punya pengharapan kayak kita begini. Pasif tuh menerima saja, tidak giat. Kalau aktif tuh bergerak, bekerja, menjalankan fungsi. Bergerak, bekerja, menjalankan fungsi. Sama-sama yuk, bergerak, bekerja, menjalankan fungsi. Orang gitu baru bisa jadi dampak. Ada wanita yang udah 12 tahun pendarahan. Lama loh 12 tahun. Saya pernah sakit gigi setahun. Gara-gara root canal perawatan saraf, jarumnya ketinggalan. Udah keliling-keliling. Temen saya bilang udah deh kalau di Indo gak bisa beres ke Singapura aja. Terus saya bilang kan mahal. Udah daripada lu sakit kepala, di foto ini jarumnya ketinggalan. Saya balik ke sana kan takut ya. Udah gak apa-apa pendeta, pokoknya seumur hidup gratis di sini. Nih, seumur hidup jarum aja ketinggalan ntar bor. Bornya nancep ke sini saya bilang. Sakit gigi. Kan dagu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Semua tangan di atas. Itu lagu. Nah lu sakit gigi lu setahun. Ini 12 tahun loh, saya sih gak pernah jadi wanita, katanya pendarahan lemes, namanya darah keluar ya gak? 12 tahun loh. Itu Imlek 12 kali, gungsi, 12 kali, belum sembuh. Happy birthday kan, orang lemes mana bisa pesta sendiri. Happy birthday to me, happy birthday Nisanta Kuala. Apalagi? Lebaran 12 kali, lebaran sebentar lagi 12 kali, Natal 12 kali, wish you a Merry Christmas, we wish me a Merry Christmas. Gak sembuh loh. Kalau orang gak punya iman yang aktif, Tuhan ambillah nyawaku. Sudah dihabiskan semua yang dia punya, sudah pergi ke berbagai tabib. Tapi saya percaya BMC Philadelphia jemaat yang gak pernah menyerah. Semua kursi yang kosong harus diisi oleh jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Aktif dong. Markus pasal 5. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kenapa Yesus mau sembuhkan orang itu? Karena dia tahu wanita ini bisa jadi dampak. Siapa yang pernah disembuhkan, pernah ditolong, pernah dipulihkan, pernah diberkati oleh Tuhan, angkat tangannya dan bilang saya. Kenapa gak pergi dan jadi dampak? Kira-kira karya Tuhan udah selesai belum? Belum. Masih ada perkara besar yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Di selain kita yang kayak 12 tahun masalah gini banyak gak? Banyak, capek loh 12 tahun miskin. Kalau 12 tahun kaya enak, 12 tahun miskin. 12 tahun nunggu jodoh gak dapet, capek loh. 12 tahun gaji kagak naik, capek lah. Kalau tadi yang pertama action plan-nya kembali ke mesbah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan bersyukur. Kalau ini kita mau pindah dari iman pasif ke iman aktif, action plan-nya apa?
Caranya gimana? Inisiatif. Coba bilang sama-sama inisiatif. Udah lama gerejanya gak puasa. Enak juga ya tahun ini gak ada 2 puasa. Ingetin gembalanya, pastor. Ini kita udah lama gak puasa, lu bisa puasa enggak? Oke, kita ambil 3 hari. Kalau 30 hari gimana? Nah, itu kan cuma ada di sini. Pastor Lukas, minggir lagi pembangunan. Ntar ada malam dana. Samperin. Pastor Lukas, kurang berapa? Emang kamu nyumbang? Enggak, nanya doang. Nanya dulu, pertama nanya dulu, ya kan? Dari situ kita doa dong. Tuhan, ini kurang segini nih, saya pengen ngasih, duit kurang. Kenapa aku perlu diberkati secara keuangan supaya aku bisa ngasih gitu. Udah seneng aja bagian pertama. Oh ya udah. Inisiatif. Lihat orang udah susah, bisa saya bawain tante. Kan orang anak siapa nih gitu. Pokoknya orang kalau lihat kita bawanya harus curiga aja. Jangan-jangan Kristen, jangan-jangan BMC nih gitu. Pokoknya begitu lihat BMC nih orang penuh inisiatif semua. Ada sampah? Terus buang sampah. Enak nih kalau jemaat gini khotbah gak usah panjang. Udah pinter, semangat. Jangan disuruh-suruh. Udah susah pendetanya bilang gini. Yaudah kamu ambil 2 puasa. Bisa bagi 2 gak pastor? Maksudnya? Pastor puasa kita doa. Kan doa puasa. Pengen kita setrum itu jemaat seperti begitu. Udah susah disuruh sel susah. Disuruh doa pagi susah. Ini semua contoh di kebaktian 2. Yang ketiga, iman mandul kepada iman berbuah. Ya dong, kalau pohon kering bagus cuma buat pre-wed doang. Bulan November foto, abis itu lu makan tuh ranting, nyangkut di kerongkongan. Guys, kamu bisnisnya apa sih? Kita perkebunan. Perkebunan apa? Duren. Ada buah, gak ada, mandul semuanya. Gak ada yang dibanggakan. Bapak Ibu selama jadi anak Tuhan mandul atau berbuah? Bahkan saya udah tahu. Satu saat Yesus diundang makan. Dia datang, kan kaki kotor kan. Pakai kayak sendal gitu tuh, sendal Yesus kita sebutnya. Debu, kena keinjak sapi semua, hujan. Jadi dari krem, coklat, hijau, udah hitam tuh kaki. Nggak dikasih air. Kan mesti cuci kaki tuh. Itu standar normal tuh normal. Terus begitu nyampe kan Tuhan Yesus. Kayak saya ke Belanda. Pertama saya bilang kenapa saya gak geri gue nih. Ibu-ibu semua mau cium saya. Terus saya udah kasih pipi. Ditarik lagi. Udah 2 ditarik lagi. Ternyata di Belanda 3 kali. Begitu. Gak ada yang cium dia. Gak ada yang urapi dia. Bersihin kaki gak ada. Tapi ada seorang perempuan dalam Lukas 7 dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, padahal yang ngundang si Simon loh. Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. 1. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. 2. Tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Aku dari nyampe Philadelphia aja belum dicium sama Pak Lukas. Udah gak bisa dipancing. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Itu gak main-main tuh. 1 minyak wangi dipecahin. Gaji rata-rata Amerika berapa? Sebulan kerja bagus. 3.000 bersih dapat? Boleh. 2.000 lah, 2.000 kali 12 tahun berapa? 24.000 kalian 16.000 berapa tuh? Sekitar 400 juta. Pernah punya parfum, beli parfum 400 juta? Enggak pernah kan? Itu tabungan dulu seperti dipecahkan. Buang. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 50 kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Tiap kali terjadi sesuatu dalam hidup, Yesus bilang, pergi. Artinya apa? You have to make an impact. Hidup kita harus jadi dampak.
Nah, bagaimana nih wanita bisa naik level dari mandul menjadi berbuah? Orang tadi ngundang Yesus, di hatinya ada Yesus tapi gak berbuah. Yang pertama, dia punya honor, punya manner, punya attitude. Orang kalau mau berbuah, mesti attitude itu sikap hati, bagaimana dia bereaksi. Contoh dengar pendeta khotbah, terserah deh lu, teriak-teriak emang gue pikirin gitu. Masuk kanan keluar kiri, misalnya kita, oh iya tuh benar juga ya. Wah benar, saya belum tuh. Amin. Catat deh, pulang harus kita lakukan. Itu sopan. Kan Alkitab ada contoh, seorang bapak suruh anaknya pergi melakukan sesuatu. Anaknya bilang, iya, siap. Terus gak dilakukan. Yang satu disuruh sama papanya, anak ini, papa kenapa aku lagi. Tapi dia pergi dan melakukan. Mending anak yang pertama atau kedua? Kalau saya mending yang ketiga, kita. Siapa? Yes Pak, oke. Gitu, sama-sama. Kamu gini ya, siapa? Yes Pak. Ini gereja 6 kali kebaktian, percaya. Nggak ada satu orang pun di Philadelphia yang nggak ngomongin BMC. Kenapa? Karena siapa? Yes Pak. Jadi anak pertama, kedua atau ketiga? Ketiga kita. Itu manner, itu attitude. Itu udah ngundang Yesus, gak punya sopan santun semua. Gak dikasih air, gak dicium, gak diurapin. Banyak orang undang Yesus dalam hidupnya, attitude-nya gak bagus. Yang kedua, keintiman. Kan dia basuh, dengan air, dengan rambutnya dia keringin, dia minyaki, itu kan keintiman. Bapak Ibu mau berbuah, mau buat impact, harus intim. Kan gak ada anak nanya mami, aku tuh bisa ada gimana di bumi. Jadi suatu saat mami naik genteng, terus ada angin, terus perut mami gede. Kan gak bisa. Keintiman masuk angin terus jadi gemuk ibu. Nah yang benar adalah papi sayang sama mami, kita diberkati, kita saling mengasihi, lalu mami mengandung. Kan itu jawaban yang benar bagi anak kecil. Kenapa kita gak pernah melahirkan karakter Kristus? Kenapa kita gak pernah melahirkan jiwa-jiwa baru? Dari BMC berdiri sampai sekarang serupa Yesus dulu sekarang selama-lamanya tidak berubah. Sekali satu tetap satu. Gak pernah ada orang yang mau ngikut. Sementara kita pakai lipstik baru, sudah ada 50 ibu-ibu di Philadelphia yang pakai lipstik yang sama. Sis, sini. Lu lihat lipstik gua? Dari pagi kita ketemu kebaktian satu, lihat. Tetap merah. Merah pasaran jangan salah. Ini merah darah Yesus. Serius loh. 50 ibu langsung beli. Kita gak dapat komisi. Kita gak ada apa-apa. Berapa banyak yang beli lemper. Gara-gara kita bilang ini lemper enak banget. Ini Hao Chesen Jinping Meutir ke 50 ibu-ibu beli lemper itu. Yesus yang selamatkan kita. Yang tolong kita. Yang kasih kita nafas. Lu sendiri aja. Coba pikir. Berarti udah harus saatnya next level iman. Intim selalu menghasilkan buah. Dulu orang-orang yang suka nginep di rumah, keluarganya berantem, pindah agama, dikejar, mau dibunuh. Macam-macam lah nginep di rumah saya tuh, narkoba, tinggal sama saya berapa tahun di kamar saya. Bau, kagak mandi. Tiap orang yang datang udah ditolong ngatain keluarga kita. Keluarga Mogi gede-gede ya. Duh Tuhan tolong. Paling kita tampung. Begitu mereka selesai masalah keluar, semuanya gede-gede. Itu kuasa keintiman. Main sama orang suka gosip jadi apa? Gosip. Kalau kita intim sama Tuhan, kita dapat hatinya Tuhan. Orang tuh bergerak semua dari hati. Dari mana datangnya percabulan? Dari hati. Enggak ada orang bangun pagi, berzina nggak ada, dia gila. Dia pikirin dulu, pikiran kan di hati kan. Akhirnya dia berzina. Nggak ada orang korupsi, selamat pagi Amerika, korupsi nggak ada. Semua dari hati. Kenapa ada orang yang menangin begitu banyak jiwa? Karena di hatinya ada hatinya Tuhan. Karena dia intim sama Tuhan. Itu udah maksimal tuh tepuk tangannya. Kan tepuk tangan untuk Tuhan. Kasihan nih pendeta cerewet kita tepokin aja. Yang berikutnya pengorbanan. Ini action stepnya. Bu, siapa yang udah melahirkan di sini? Gimana 9 bulan hamil tuh?
Nggak mungkin bulan ke-7, Pak basket yuk. Bolanya masuk, anaknya keluar. Pas setengah keluar. Nggak bisa. Boleh makan sashimi mentah-mentah. Nggak bisa lo. Lo mau tidur. Tidur Ya, nggak bisa. Tidur. Itu baju pesta ketatnya sama high heelnya bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Berkorban tuh ibu-ibu. Kalau ada bapak-bapak nggak sayang ibu-ibu sih keterlaluan. Kalau ada anak-anak nggak sayang mamanya sih keterlaluan tuh. Berkorban. Bayangin segede gini anak. Itu susah. Mama saya bilang saya lahir gede banget. Jadi saya dari lahir udah gede. Asli ngambil untung. Pengorbanan. Dah ketiga. Naik level ya. Ini banyak banget nih. Yang keempat. Mesti pindah. Kalau mau jadi dampak ya. Kalau mau gini aja gak usah. Dari iman transaksi ke iman relasi. Kalau transaksi itu gimana? Gue kasih ini. Gue dapat apa? Saya terima Yesus nih biar apa? Selamat. Maksudnya masuk surga. Boleh tuh cuan. Nah terus dibaptis biar apa? Melakukan kehendak Allah. Lihat tuh surga terbuka. Roh Kudus turun hinggap di kepala. Boleh juga cuan. Melayani biar apa? Semua ditanya biar dapat apa? Nah Yesus mati buat kita. Dia dapat apa dari kita? Coba tolong. Itu boleh Kristen anak-anak. Tapi ini kan udah Kristen dewasa semua. Aku bisa rasa dari depan. Imannya relationship. Walaupun aku gak dapat apa-apa. Tapi aku mau tetap melakukan ini. Itu keren. Itu jadi dampak. Nah saya udah bahas kemarin nih satu di retreat. Saya ulang dikit ya. Dari Maria lahir Yesus kan. Tunangannya siapa namanya? Yusuf. Tapi dia hamilnya sama Yusuf atau sama Roh Kudus? Ibu mau hamil bukan benih dari dari suami kita? Gak mau kita. Lukas 1 ayat 34 dan 38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mana bisa tunangan gue Yusuf kok gue hamil sama Roh Kudus. Anak mana dia? New Jersey, New York. Karena aku belum bersuami. Ayat 38 kita baca sama-sama. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berita pertama ya anak, kamu akan mengandung seorang anak, namanya Yesus, dia kan juru selamat. Jadi juru selamat dunia. Oh, wow. Sama Yusuf kan? Bukan, sama Roh Kudus. What? Siapa Roh Kudus? Hamil sebelum nikah, mati resikonya. Lebih banyak ruginya. Papa mamanya Maria pasti marahin dia. Yusuf bisa ninggalin dia. Kamu ya selingkuh ya. Oh, kamu ketahuan. Ditinggal dia. Aku sama Marta saja. Bisa. Belum sama keluarga dia. Belum sama masyarakat. Lebih banyak ruginya. Kalau mau jadi dampak mikirin rugi. Itu namanya nerima. Namanya memberi ya rugi. Coba nikah mau nerima doang. Selamat berbahagia pernikahan itu. Apa action plan-nya? Hubungan di atas keuntungan. Ngapain saya terbang ke sini? 18,5 jam loh, Singapura, New York. Oh kan pendeta suka ke Amerika. Saya mau 20 kali. Dari dulu ke Amerika. Ninggalin istri, ninggalin anak, ninggalin pelayanan. Karena saya tahu pendetanya visinya jelas. Karena saya tahu ada orang-orang yang akan diberkati. Kalau yang belum pernah ke Amerika, seneng. Tapi kalau yang udah sering ke Amerika, mau ngapain lagi ke Amerika? Segala sesuatu nilainya gini, hubungan di atas keuntungan. Kan manusia gitu. Gue bisa dapat apa dari dia? Enggak kering, udah main sama yang lain. Ya gak jadi dampak. Kalau yang udah basah gak perlu dampak. Yang kering, yang perlu air, yang perlu dampak. Yang kelima. Sampai sini kita belajar sesuatu. Bisa pas banget selesainya 9:05. Dan poinnya juga bisa 5. Ada apa ya hari ini ya? Iman statis menjadi iman kreatif. Statis tuh gini, gak aktif, gak berubah. Gitu aja. Kak mau makan apa? Nasi goreng. Kan nanti ulang tahun mau dimasakin apa? Nasi goreng.
Nanti waktu kakak meninggal yang tamu-tamu dikasih makan apa? Nasi goreng. Kreatif adalah mentalitas yang selalu memikirkan gagasan baru. Dan sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu lebih senang orang statis atau kreatif? Kreatif dong, ya kan? Mau lu punya istri tiap hari telur mata sapi. Pernah dengar cerita orang lumpuh gak? Yang punya 4 teman. Kan lumpuh tuh orang. Teman-temannya ngumpul. Guys, kasihan nih teman kita. Kita dulu senang sama-sama. Masa sekarang susah dia sendiri. Jadi gimana? Ada Yesus datang. Di mana? Di BMC. Ya udah kita bawa. Tapi yang terjadi kan BMC kan impactful life. Penuh banget tuh, gak bisa ada orang. Masuk udah gak bisa. Gimana nih bro? Apa memang dia ditentukan mati dalam keadaan lumpuh? Ush, jangan ngomong gitu dong lu. Terus lagi ngomong-ngomong gitu tiba-tiba satu orang bilang ini. Tuh, apa? Lu ngomong lu. Genteng dari atas. Lu mental health lu. Lu gak ikut retret kemarin, gak dengar khotbah Pastor Juan. Lu tahu kenapa dia jatuh? Nah genteng kan? Terus kita mau 5-5 begini. Yang satu nih, ban hitam kan, dan hitam karate kan. Udah, biar gua aja. Cuma masalah gua, siapa yang mau bolongin tuh genteng? Nah kalau Pak Lukas marah, siapa yang mau ganti tuh genteng? Lu pikir deh katanya. Yang nomor 4 bilang gini, gue semua gak ada masalah. Cuma gue mau kawin. Gue takut lumpuh gak? Gue takut ketemu langsung Bapak di surga. Iya juga. Tapi karena memang nih komunitas BMC Philadelphia bagus banget sih. Bagus banget itu se-Amerika. Saya kalau khotbah di lain LA, saya bilang nih paling bagus di LA. Gas, semua bilang gas. Bon naik ke atas. Pernah ada orang kebaktian di BMC selama gereja ini berdiri naik dari genteng? Enggak pernah, itu kreatif. Tapi jangan dicoba, ini ilustrasi aja. Bapak yang baju biru siapa namanya Pak? Pak Otto. Pak Okto. Ini kawan-kawannya bukan yang di belakang. Coba Bapak yang baju hijau ya. Baju bunga-bunga, yang worship leader. Bapak itu saya gak tega. Sama Bram, tolong angkat Pak Okto ke atas ini. Coba. Tadi gue minta ke atas genteng, cuma kan masih ada 2 kali kebaktian kan. Udah kesini aja coba, lu angkat tuh berempat. Serius, saya gak pernah bercanda orangnya. Perhatikan khotbah, saya gak pernah bercanda. Silakan diangkat. Ya mau berdiri aja sungkan. Tuh, diam aja, diam percaya, yang penting percaya. Pakai bangku. Ini bangku di asuransi kan? Pakai bangku. Gak bisa copot. Oh gak bisa, ya udah. Oh ya udah yang penting niat, udah. Heboh kan langsung kan? Heboh. Itu bawa ke sini loh, 50 cm. Naik genteng bro. Banyak orang, siapa yang mau diselamatin, semua udah Kristen. Gak kreatif. Udah nih baca Alkitab gak ngerti-ngerti, gak kreatif. Pelayanan semua udah diisi, yang main musik udah, yang gitar 2 semua udah, gue ngapain? Banyak, percaya. Kreatif itu selalu memikirkan cara baru untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan lebih lagi. Saya aja pendeta di Indo ngomong, Pak Lukas gimana caranya ya kita bisa jadi berkat lebih lagi untuk Philadelphia. Baru ngomong kemarin di mobil. Saya aja nyampe aja yang dari Indo tuh punya hati nih gimana ya BMC bisa bertumbuh. Lah Bapak Ibu yang citizen please deh. Yang Inggrisnya lancar beres. Kalau kita kan kalau gak burger gak keluar nih Inggris. Udah ya terakhir. Tim PW boleh ya bantu saya. Markus 2 ayat 3-5. Ada orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh digotong oleh 4 orang ke BMC Villa. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam ke tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5 baca sama-sama 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku dosamu sudah diampuni. Kalau kita baca terus disuruh bangkit berdiri dari belakang. Pergilah. Setiap kali orang sudah ngalami Tuhan disuruh pergi. Akhirnya suruh jadi dampak bahwa Yesus itu hidup. Action plan-nya.
Pikirkan cara bagaimana saya bisa mengasihi, mengenal dan melayani Tuhan lebih lagi. Buku yang tadi saya cerita, All Things Are Possible. Karena saya sendiri hidupnya tuh penuh dengan mujizat. Nggak bisa, emang nggak bisa kata dokter. Mujizat tuh Tuhan bisa buat dari yang ada jadi tidak ada. Tuhan bisa buat dari yang tidak ada jadi ada. Saat manusia nggak bisa, hanya Tuhan. Ya, saya ketemu begitu banyak orang seperti itu di Indo. Saya tulis buku ini All Things Are Possible. Pertanyaan saya gini, berapa banyak yang hari ini perlu mujizat? Di luar sana perlu mujizat nggak? Kita mau duduk doang atau mau jadi dampak? Bapak Ibu lihat ya, ini hidupin. Itu satu buku itu Bapak Ibu pelajarin. Itu adalah hasil pengalaman kita dengan Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan pakai kita, pakai BMC 1, BMC 2 dengan luar biasa. Tuhan memberkati.